Assalamualaikum, hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat, bahagia, dan terus semangat. Apalagi sekarang sebentar lagi menjelang Idul Fitri ya. Udah tinggal berapa hari lagi nih. Dan posisi aku ini lagi mau share tentang aku packing parcel untuk security, petugas kebersihan, petugas sampah ya teman-teman. Jadi ya inilah kegiatan aku yang bisa aku share di akhir Ramadan ini. Aku minta maaf ke teman-teman gak bisa maksudnya berbagi semua kegiatan aku di Ramadan tahun ini karena kondisinya memang pengennya tuh fokus aja sih, aku fokus untuk ibadah puasa, fokus dengan keluarga, jadinya nggak begitu sering ngevlog di bulan ini teman-teman. Dan maaf juga kalau isi voice over ini agak berisi karena posisinya lagi banyak keluarga, jadinya lagi sambil ngobrol-ngobrol dan mungkin masuk ke video voice over ini ya. Susah soalnya aku udah mudik ini teman-teman, jadi udah di rumah orang tua, ngisi voice overnya nggak bisa se-clear pas lagi di rumah gitu ya. Jadinya maaf kalau agak berisik ya. Soalnya kalau nunggu momen untuk sepi itu susah karena banyak keluarga, banyak anak-anak lagi pada ngobrol gitu ya. Nah, di video ini kelihatan aku lagi ngeguntingin ucapan selamat Idul Fitri ya teman-teman. Ini aku ngeprintnya pakai kertas biasa aja. Aku edit, aku ngambil gambarnya di Pinterest, terus aku edit sebagai tulisan ucapan selamat Lebaran. Teman-teman ada yang udah mudik juga, mudik kemana nih? Kalau aku ya teman-teman udah pasti tahu ya mudik kemana, ke Cianjur aja deket. Kemarin itu perjalanan 2 jam dari Bekasi ke Cianjur. Jadi kemarin itu aku berangkat dari rumah sekitar jam 3:15 dan sampai Cianjur itu jam 5:15. Posisinya kemarin itu waktu di tol arah ke Ciawi, Abikila tiba-tiba ditelepon sama atasannya. Ternyata ada kerjaan yang harus dikerjain. Otomatis setelah keluar tol Ciawi, yang nyetir lanjut aku sampai rumah Cianjur teman-teman. Jadi gantian kemarin itu. Udah lama aku nggak nyetir ke Cianjur dan kemarin baru ngerasain lagi ya. Cuman karena berangkatnya subuh ya lancar ya alhamdulillah teman-teman. 2 jam loh, biasanya kan 2,5 jam, 3 jam gitu perjalanan. Ini kemarin cuma 2 jam aja. Alhamdulillah lancar-lancar. Oke, sekarang ini udah mau mulai mau packing parcelnya ya. Teman-teman yang udah lihat pas video belanjanya pasti tahu apa aja yang aku beli. Dan ya untuk tahun ini yang bisa aku bagikan hanya segini teman-teman ya. Karena banyak kebutuhan yang lain, berbagi dengan hal yang lain, makanya apapun bentuknya, apapun jumlahnya, berapapun maksudnya ya tetap disyukuri aja. Yang penting masih bisa berbagi gitu, masih ada rezeki yang bisa dibagikan. Karena THR itu ataupun rezeki yang kita dapat di dalamnya itu nggak cuman punya kita semua, itu tuh ada titipan orang lain dari Allah gitu teman-teman. Jadi ya harus dibagikan. Nah untuk tahun ini aku hanya berbagi parcel untuk 5 orang security, 3 orang petugas sampah, dan 1 orang petugas kebersihan. Kemarin itu aku salah hitung. Untuk petugas sampah aku kira 4 orang, tapi ternyata 3. Jadi yang 1 itu akhirnya dimakan sendiri sama Kila. Wafer tenggonya gitu dan lain-lain. Untuk parcel security ini aku kasih dus ya teman-teman, karena secara kuantiti lebih banyak dibandingkan petugas kebersihan yang lain. Kenapa dibedain? Karena secara jam kerja juga jauh ya. Kalau security kan berjaga setiap hari 24 jam. Kalau petugas kebersihan datangnya cuma seminggu sekali di area aku. Terus sampah juga cuma 2 kali datang gitu dalam seminggu. Jadi memang secara kuantiti aku lebih banyak ngasih ke tim security aja. Dan ya ini aku pakai dus. Dulu ini dusnya beli di di Ion waktu aku jalan-jalan ke Pakuwon, belinya di sana. Biasanya tiap tahun itu beli dusnya itu di Transmart. Cuman kemarin waktu bulan puasa ini aku nggak sempet jalan ke Transmart, nemunya di Ion. Ya udah beli di Ion. Yang penting kan dapet ya dusnya teman-teman. Dan untuk security ini ada 7 macam aku kasih, dari wafer Tango, Cokoro atau Astor KW, ada Fanta, ada sirup, ada permen, ada wafer-wafer gitu. Bukan wafer, kue-kue teman-teman. Ya segini aja, yang penting masih bisa berbagi ya.
Kalau tahun lalu aku ada kasih ke tetangga, itu pun sebagai ucapan perkenalan ya, aku baru setahun tinggal di daerah sini. Jadi aku kasih ke tetangga dekat. Cuma untuk tahun sekarang skip dulu karena lagi ada kebutuhan yang lain. Harus disalurkan ke hal yang lain teman-teman untuk dananya ya. Karena tahun ini juga sebagian uang THR itu mau aku gunakan buat bikin dinding pagar. Jadinya nggak bisa leluasa aku gunain semua uang THR-nya teman-teman. Tahun lalu juga uang THR sebagian aku gunain buat benerin atap kamar yang bocor ya. Alhamdulillah sekarang udah nggak pernah bocor lagi. Kalaupun ada bocor ya paling harus di aku approve sedikit, di no drop lagi gitu ya. Jadinya ya aman lah, nggak kayak dulu teman-teman sebelum renov itu ya Allah bocornya luar biasa. Jadi ya uang THR itu memang tidak bisa dipakai semua, ada alokasinya sendiri ya teman-teman. Soalnya kalau nunggu gaji kan susah ya, nunggu tabungan dari gaji itu pasti banyak keperluan yang lain bulanannya gitu. Jadi mau nggak mau pas giliran dapat rezeki agak banyak melalui THR ya sebagian disisihkan untuk kebutuhan rumah. Oke, ini masih packing tuh. Untuk bagian atasnya ini aku juga kasih ucapan, dipakein lakban di situ biar dibaca ya ucapan Idul Fitrinya, peruntukannya untuk siapa, dari siapa gitu teman-teman. Oke, nah masih terus di packing. Untuk teman-teman yang nggak mudik biasanya ngapain? Mungkin liburan ya, liburan ke destinasi yang dekat-dekat misalnya ataupun yang agak jauh. Kalau aku tanya sih ke Abikila, ada teman kantornya yang nggak punya kampung, biasanya memang liburan ya teman-teman, ajak anak istrinya kemana gitu. Kalau aku karena masih punya kampung, jadi ya masih kegiatannya ya udah pasti mudik ya. Masih ada orang tua, alhamdulillah. Jadinya ya tujuannya ya pulang ke rumah orang tua, nggak ada destinasi untuk liburan jauh-jauh. Kecuali kalau misalnya nanti setelah Idul Fitri kita mau kemana, bareng-bareng semua bisa. Biasanya sih cuma nongkrong di Kebun Raya Cibodas biasanya itu hari keberapa gitu setelah Lebaran. Nyari yang adem-adem terus nyari tempat untuk ponakan-ponakan biar pada lari-larian, main bola gitu teman-teman. Susah sih mau jalan jauh juga waktunya, terus capek juga kalau terlalu jauh. Kemarin juga kakakku yang dari Surabaya udah datang alhamdulillah dan perdana bawa mobil sendiri dari Surabaya ke Cianjur teman-teman. Luar biasa tuh berapa ratus kilometer ditempuh dalam waktu 12 jam. Alhamdulillah sampai rumah itu dengan selamat sehat gitu. Alhamdulillah. Datangnya itu hari Kamis berangkat Rabu ya. Kakakku tuh berangkat Rabu subuh, setelah sahur nyampe rumah itu Rabu maghrib. Biasanya kakakku yang dari Surabaya itu kan pakai kereta ya. Kalau tahun lalu itu naik keretanya itu sampai Bekasi, terus dari Bekasi ikut aku sampai ke Cianjur. Kalau sekarang bawa mobil sendiri jadinya agak deg-degan juga sih, perdana dari Surabaya ke Cianjur dalam kondisi jarak tempuhnya yang luar biasa panjang ya, jauh, tapi alhamdulillah sih nyampe dengan kondisi yang baik teman-teman. Alhamdulillah. Kalian mudik kemana nih yang paling jauh nih? Kalau temen aku ada yang ke Bengkulu, Mamkaya, dapur kecil Mungil Lydia itu ke Bengkulu ya, Mamkaya itu. Dan kalau nggak salah berangkatnya itu di akhir weekend ini naik pesawat. Udah pasti naik pesawat sih, kecuali kalau mau pakai mobil juga biasanya suka sih ya, bisa ya Mamkaya itu setauku. Tapi lebih efisien ya naik pesawat aja, meskipun ongkosnya mahal sekali. Seingatku mahal banget ongkos pesawat itu, tiketnya. Jadi aku bersyukur banget mudik cuman ke Cianjur dengan modal isi bensin, isi tol. Terus ya jarak tempuh juga hanya 2 jam. Jadi ya alhamdulillah gak yang membutuhkan biaya banyak untuk ongkos mudiknya teman-teman. Beda kalau memang tinggalnya jauh banget. Wah itu THR tuh habis cuman buat beli tiket pesawat. Ya Allah, semangat untuk kita semua ya para pejuang mudik lebaran. Haha. Oke, untuk parcel yang di dus ini udah semua. Sekarang untuk parcel yang pakai kantong aja teman-teman. Ini isinya tuh sementara aku kasih 3 macam, tapi pada akhirnya aku tambahin 1 macam lagi sih. Aku tambahin kacang almond semuanya. Cuman gak masuk di video ya. Kemarin itu
security udah, petugas sampah udah, cuman yang untuk petugas kebersihan aku nggak sempat ketemu. Akhirnya aku titip ke security aja. Soalnya aku tunggu sampai menjelang aku mudik kok nggak pernah lewat si abang-abangnya. Akhirnya aku titip security aja. Kayak gini aja teman-teman. Momen yang paling ditunggu-tunggu setiap lebaran kan berbagi seperti ini ya, selama masih ada rezekinya. Amin. Oke, tuh. Untuk kantong ini aku beli di toko plastik ya, ada ucapan lebarannya, jadi ya pas banget sih. Kita terus masukin kacang almondnya terakhir sih, gak di video pas masukinnya. Seru banget. Aku sebetulnya udah pengen banget bagiin ini kemarin tuh, karena di kamar ini kan jadi berantakan gitu kalau belum dibagiin itu. Aku simpen stok parselnya di kamar ini soalnya. Dan alhamdulillah semuanya udah masuk ke dus, masuk ke kantong. Tinggal aku bagiin aja teman-teman. Dan ya, videonya cukup sekian teman-teman. Mudah-mudahan nanti pas hari lebaran bisa berbagi video suasana lebaran di rumah Cianjur lagi ya. Karena tahun lalu dan tahun sebelumnya kayaknya aku gak bagi ya. Karena pengen lebih fokus aja, nggak mau yang terlalu berbagi gitu. Tahun lalu tuh pengen udah nggak mau mikirin kamera gitu. Cuman mungkin insya Allah tahun ini dibagikan ya, momen berlebaran bareng keluarga di kampung. Oke, segitu dulu sih on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.